kita bertemu kembali pada kesempatan hari ini, di mana kita akan membahas soal-soal pada materi tekanan zat. Langsung saja kita menuju soal yang pertama. Besaran fisika berikut: 1 massa, 2 gaya, 3 luas penampang, 6 percepatan gravitasi, 5 volume, 6 massa jenis. Besaran fisika yang memengaruhi nilai tekanan suatu benda ditunjukkan oleh nomor titik-titik-titik. A. 1, 2, 3, dan 4. B. 2, 4, dan 5. C. 4 dan 5. D. 6. Yang mempengaruhi nilai tekanan suatu benda ditunjukkan yaitu ada massa masuk, gaya, luas juga masuk, percepatan juga, volume ini tidak, ya. Ini massa jenis juga tidak. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Selanjutnya soal nomor 2. Berikut pernyataan yang benar mengenai tekanan pada zat padat adalah titik-titik-titik. A. Sebanding dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan luas bidang sentuh. B. Sebanding dengan gaya yang bekerja dan luas bidang sentuh. C. Terbalik dengan gaya yang bekerja dan sebanding dengan luas bidang sentuh. D. Berbanding terbalik dengan gaya yang bekerja dan luas bidang sentuh. Ya, tekanan pada zat padat itu dirumuskan dengan P sama dengan F dibagi dengan A, di mana ya P adalah tekanan, F adalah gaya, A adalah luas permukaan. Jadi jawabannya ya, tekanan ini sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas bidang sentuh. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang A. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 3. Kegiatan berikut yang dapat memperkecil tekanan suatu benda adalah titik-titik-titik. A. Memperkecil luas bidang tekan. B. Menggunakan gaya tekan yang kecil. C. Menggunakan benda yang memiliki massa besar. D. Menempatkan benda di tempat yang memiliki percepatan gravitasi yang besar. Jadi jawaban dari nomor 3 ya, untuk memperkecil tekanan suatu benda, berarti kita jawabannya adalah menggunakan gaya tekan yang kecil juga. Jadi kalau gaya tekannya kecil, tekanannya juga akan kecil. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 4. Bentuk ban kendaraan yang tidak mudah terperosok melewati jalan becek adalah titik-titik. Yang tidak mudah terperosok berarti dia memiliki luas permukaan yang besar sehingga tekanannya kecil sehingga dia tidak mudah terperosok. Jadi dari keempat pilihannya A, B, C, D yang memiliki ban yang luas permukaannya besar sehingga tekanannya juga akan kecil sehingga tidak mudah terperosok adalah jawabannya ya, betul. Jawabannya adalah yang D. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Pisau yang permukaannya tajam mudah untuk memotong karena titik-titik-titik. A. Permukaan bidang potongnya panjang. B. Permukaan bidang potongnya lebar. C. Tekanannya besar. D. Tekanannya kecil. Ya. Jadi kalau pisau yang tajam mudah untuk digunakan untuk memotong karena dia memiliki tekanan yang besar. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian yang nomor 6. Soal ke-6, cermati 4 gambar paku di bawah ini. Paku yang dapat menancap paling dalam ketika dipukul dengan gaya 50 Newton adalah paku yang memiliki ujung berbentuk titik-titik-titik. Ya, kita bisa pahami soal ini, dia semuanya 4 buah paku itu memiliki gambar yang berbeda, tetapi semuanya memiliki gaya yang sama, yaitu 50 Newton. Nah, yang ditanyakan paku yang akan menancap paling dalam berarti memiliki tekanan yang paling besar, yaitu indikatornya adalah dia memiliki luas permukaan yang paling kecil. Jadi jawabannya adalah yang A.
Kemudian nomor 7. Sekop semen memiliki luas 450 cm persegi. Menekan adukan semen sebesar 10 Newton. Besarnya tekanan yang akan dialami adukan semen dari sekop semen adalah A. 123,32 PA, B. 222,23 PA, C. 26,43 PA, D. 321,21 PA. Ya, untuk menjawab soal ini berarti kita harus hitung ya. Ya, kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui ini yang saya garis. Ada 2 yang diketahui dari soal tersebut dan yang ditanyakan adalah besarnya tekanan. Dari soal ini kita tulis diketahui. Diketahui ini luas penampang A sama dengan kubik 450 cm persegi dan F sama dengan 10 Newton. Yang ditanyakan adalah P. Baru kita jawab. Ini rumusnya mudah untuk tekanan pada zat padat. P sama dengan F dibagi dengan A. Ini adalah rumusnya. Kemudian dari rumus ini tinggal kita masukkan angkanya. P sama dengan F nya adalah ini 10 Newton. Kemudian A nya adalah ini masih dalam cm persegi. Cm persegi dirubah menjadi meter persegi. Cm ke meter itu naik 2 tingkat. Karena dia persegi, 1 tingkatnya atau skalanya adalah 100. 2 tingkat berarti 10.000. Karena dia naik berarti dibagi. Berarti 450 dibagi dengan 10.000. Dapatnya adalah 0,045 meter persegi ya. Nah, tinggal kita masukkan ke sini 0,045 meter persegi. Jadi ini tinggal kita hitung aja 10 dibagi 0,045. Kalau kamu hitungnya benar, jawabannya adalah 222,23 PA atau 222,23 Newton per meter persegi. Ya, kita lanjut ke soal nomor 8. Soalnya, sebuah kayu berbentuk kubus mempunyai bidang tekan 30 cm dikali 30 cm. Kubus tersebut diberi gaya 63 Newton. Berapa tekanan yang ditimbulkan kubus A. 630 Newton per meter persegi, B. 680 Newton per meter persegi, C. 700 Newton per meter persegi, D. 720 Newton per meter persegi. Soal ini seperti biasa kita jawab dulu. Kita tulis diketahui ya. Diketahui. Apa yang diketahui di situ di soal 330 cm kali 30 cm dan 63 Newton. Ini adalah bidang tekan, berarti itu adalah A nya, yaitu 30 cm dikali 30 cm sama dengan berapa? 30 kali 30 sama dengan 900 cm. Cm dikali cm, cm per segi ya, karena ini satuannya dalam Newton per meter persegi, cm persegi dijadikan meter persegi, berarti 900 itu harus dibagi dengan 10.000 supaya dia jadi meter persegi. Jawabannya dapatnya berapa? Yaitu 0,09 meter persegi. Kemudian setelah itu dari soal itu yang diketahui adalah gayanya, yaitu 63 Newton. Yang ditanyakan dari soal tersebut adalah tekanan yang ditimbulkan, berarti adalah P. Baru kita jawab. P sama dengan F dibagi dengan A. Ya, ini adalah rumus ya. Dari rumus ini kita masukkan angkanya. Gayanya adalah 63 Newton dan luasnya adalah 0,09 meter
persegi. Ya, ini kalau dihitung dengan benar 63 dibagi 0,09 yaitu adalah 700 Newton per meter persegi, atau bisa juga satuannya dalam PA. Paham ya? Kita lanjutkan soal nomor 9. Ada suatu wadah berisi air, tempat yang tekanan zat cairnya paling besar adalah titik. A. Bagian dasar dari wadah. B. Bagian atas wadah. C. Bagian tengah wadah. D. Semuanya sama. Jawabannya adalah yang A ya, bagian dari dasarnya ya. Kemudian nomor 10, tekanan oleh alas bejana-bejana berikut yang terbesar terdapat pada gambar ya, pada zat cair, yaitu ya kan yang terbesar adalah dimiliki oleh gambar yang C. Kemudian kita lanjutkan nomor 11. Tekanan oleh zat cair terhadap lingkungan di sekitarnya dirumuskan dalam persamaan titik. A. Tekanan hidrostatis sama dengan rho dikali V dikali G. B. Tekanan hidrostatis sama dengan rho dikali G dikali H. C. Tekanan hidrostatis sama dengan rho dikali G dikali H dibagi A. D. Tekanan hidrostatis sama dengan rho dikali volume dikali H dibagi A ya. Nah, ini P ya, ini tekanan semuanya. Jadi jawabannya adalah yang paling tepat. Tekanan pada zat cair adalah yang B jawabannya ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 12. Berdasarkan kedalaman air ke 3 titik pada gelas, perbandingan tekanan air yang benar adalah titik. Ini ada 3 titik pada suatu wadah yang dilubangi ya, 3 titik itu. Jadi titik yang paling dasar memiliki tekanan yang paling besar pastinya. Yang tengah itu sedang, yang atas itu paling kecil tekanannya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian kita lanjutkan soal nomor selanjutnya, nomor 13. Seekor ikan berada dalam bak air seperti pada gambar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tekanan hidrostatis yang diterima ikan di titik Q ya adalah titik Newton per meter persegi. Ini kita tentukan dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Massa jenis air, gravitasi, dan di gambar ini kita tahu apa yang diketahui. Ini dari atas sampai bawah, ini tingginya 140 cm, sedangkan ikannya dari bawah ke atas itu ada 60 cm ya. Seperti itu. Kita terus apa yang dulu diketahui itu adalah massa jenis airnya, rho air, yaitu berapa? 1000 kg per meter kubik, dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian hanya pada titik Q, kita lihat ikannya ada di titik Q, berarti tinggi totalnya adalah 140 cm, sedangkan ikannya di titik Q, berarti di sini, berarti ya 140 cm kita kurang dengan 60 cm, karena itu ikannya tingginya 60 cm dari dasar ya. Jadi ini dapatnya adalah 80 cm. Kita rubah ke meter, yaitu dia naiknya 2 tingkat. Berarti kalau 2 tingkat 80 harus dibagi dengan 100. Jadi dapatnya adalah 0,8 meter. Kemudian yang ditanyakan tekanan hidrostatisnya, baru kita jawab. Rumus dari tekanan hidrostatis masih ingat ya? pH sama dengan rho dikali G dikali H. Ini rumus, tinggal nanti dari rumus ini kita masukkan angkanya ya. Jadi pH sama dengan rho nya adalah 1000
kilogram per meter kubik dikali dengan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan tingginya 0,8 meter. Jadi pH dapatnya adalah tinggal dikali 1000 dikali 10, 10.000 dikali 0,8 meter. Dapatnya adalah 8.000 Newton per meter persegi. Sudah paham ya? Ya. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada part selanjutnya.